Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Masih mau lanjut mengikuti pelajaran atau sudah pada capek kelihatannya? Masih mau Bu. Masih Bu, masih semangat. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup, khususnya adalah tingkat keanekaragaman hayati. Ya. Sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu. Ya, yang pertama, Agus ada? Agus sakit Bu. Sakit? Iya. Adam? Adam sakit. Adam Sakit juga Bu. Kemudian Asisa ada? Hadir Bu. Pipit? Hadir Bu. Hadir Bu. Rista? Hadir Bu. Roland? Hadir Bu. Surlia? Hadir Ibu. Wahyu? Wahyu ada ke toilet Bu. Oh, Terus, Wahyu siapa tadi lagi izin yang ke belum toilet dipanggil? Bu. Siapa lagi yang belum dipanggil? Saya Ibu tadi sudah atau belum? Yuli kok sudah dipanggil ke belum Yuli? Oh iya ya, Yuli belum. Yuli ada atau tidak? Yuli ada Bu. Oke. Berarti siap Agnes ya? tadi sudah atau belum ya? Hah? Agnes tadi sudah dipanggil belum? Bu? Dua yang tidak Agnes, hadir. Agnes hadir Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini tujuan dari pembelajaran ini yaitu nanti Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, khususnya adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tentang tingkat ekosistem. Kemudian nanti kita juga akan mengerjakan LKPD, di mana kita akan melakukan pengamatan objek nyata atau gambar dari keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian kalian juga nanti akan mempresentasikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut. Oke. Selanjutnya, kita akan lihat dulu. Gambar ini kelihatan? Kelihatan Ibu. Kelihatan Bu. Nah, gambar di sini ditunjukkan tentang adanya hewan dan tumbuhan. Nah, kita tahu di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Kemudian ini kita akan masuk pada bab berikutnya yaitu tentang keanekaragaman hayati. Ya. Di sini kita bisa melihat banyaknya gambar hewan dan tumbuhan, sehingga mengapa timbul keanekaragaman hayati itu? Oke, untuk membahas kenapa ada keanekaragaman hayati, kita akan masuk kepada materi selanjutnya untuk pengetahuan kita agar lebih jelas lagi.
Sorry. Stop share. Oke. Ibu akan menampilkan video tentang pembelajaran keanekaragaman hayati berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Ini video tentang keanekaragaman hayati makhluk hidup. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia ya. Oke. Kemudian ini juga berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Oke. Mengapa timbul adanya keanekaragaman hayati? Oke, mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati, terutama adalah tingkat keanekaragaman hayati. Oke. Yang pertama adalah keanekaragaman gen, di mana keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Ya. Kemudian, dalam keanekaragaman gen itu, di tingkat genetik memunculkan variasi antar individu dalam spesies sehingga menyebabkan tidak ada individu yang sama persis.
Minta maaf ya, Ibu, ini salah penempatan gambarnya. Ibu minta maaf. Jadi sebelum kalian ya melihat dengan teliti, ini Ibu harusnya meletakkan di jenis, bukan gen. Ibu minta maaf ya sebelumnya ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ini jadi salah posisi, harusnya yang di gen itu adalah ada, kemudian di jenis itu terbalik posisinya. Nah, ini variasi ras pada manusia. Kita tahu yang kita amati di sini adalah rasnya adalah manusia. Kita lihat di sini setiap manusia memiliki banyak sekali perbedaan ya yang nampak. Yang nampak diantaranya adalah warna kulit, kemudian bentuk rambut, ya, kemudian juga Warna bola mata, Ibu. mata, ya. Untuk mata. Oke. Sehingga seperti tadi dikatakan bahwa tidak ada satu spesies yang sama persis, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi, yang kedua adalah keanekaragaman jenis, yaitu keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Jadi, contohnya tadi adalah ini. Ya, kita putar balik. Nah, ini. Kalau kita amati, di sini ada bentuknya sama, hampir sama persis. Tapi kita bisa lihat bahwa di situ berdasarkan nama hewannya itu berbeda. Ini ada harimau, ada singa, ada harimau, dan ini ternyata adalah gambar apa ini anak-anak? Yang ditunjuk oleh kursor ini. Yang mana? Yang ditunjuk oleh kursor? Kucing. Kucing. Nah, kalau kita lihat harimau itu sering orang mengatakan bahwa harimau adalah kucing besar. Ya, kucing besar, cuma tempat hidupnya yang berbeda. Kalau kucing dekat dengan manusia, sementara harimau ataupun singa itu ada tinggal di hutan. Oke. Kemudian, seperti tadi yang dikatakan untuk jenis, ini kucing dan harimau masuk dalam genus yang sama, tetapi memiliki nama spesies yang berbeda. Lanjut lagi. Oh, ya, ini ya. Ini yang salah tadi, harusnya ini masuk di keanekaragaman gen. Ibu minta maaf ya anak-anak ya. Nah, ini oke, jadi Ibu ulangi lagi. Untuk keanekaragaman gen itu bentuknya kita lihat sama, tetapi memiliki ini ya, individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman ini satu spesies yaitu mangga, dia memiliki warna yang berbeda, tetapi tetap namanya adalah mangga. Kemudian kita lanjut. Nah, selain itu, selain tadi gambar kucing dan harimau, di sini adalah untuk keanekaragaman jenis. Kita tahu, ini gambar apa? Kacang-kacang, jenis kacang-kacangan, Ibu. Iya, jenis kacang-kacangan. Kita pernah tahu ya, walaupun kita tahu ini bisa dimakan atau dibuat sayur, namanya kacang. Tapi
satu nama tapi memiliki jenis yang berbeda. Ini adalah bentuk dari keanekaragaman jenis. Oke. Masuk yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Di mana keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Ini adalah contohnya. Ya, ini contohnya dari ekosistem, di mana ekosistem sawah terdiri dari tumbuhan, ada tumbuhan dan ada hewan. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah keanekaragaman, ekosistem sungai. Ini ada sungai, kemudian ada juga ekosistem hutan ya. Oke. Dari tayangan video tadi, Ibu Guru harapkan nanti kita bisa kalian dapat mengetahui bahwa tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Oke, kemudian ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ibu Guru harapkan kalian sudah mendapatkan LKPD, Ibu sudah share ke grup. Silakan dilihat, kemudian dikerjakan. Untuk mengerjakannya, Ibu mengharapkan kita mengerjakan kelompok ya, supaya cepat selesai. Oke, Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1. Jumlah siswanya berapa tadi yang hadir? 9. Yang hadir 9 ya? 9 hadir ya? 8. Kurang hidup. Oh iya, 8 ya? 8. Oke. Nanti kita bagi menjadi 3. Jadi ada yang 3, ada yang 2 ya. Supaya cepat mengerjakannya. Oke, kelompok 1. Agnes, Pipit, dan Roland ya. Kemudian kelompok 2, Asisa, Nur sama Wahyu ya. Ya, Bu. Dan kelompok 3, Adam sama Yuli. Atau ada yang belum dimasukkan kelompok? Bu, Rista kelompok berapa, Bu? Sorry, iya, Rista masuk di kelompok 3. Kok selalu minta maaf, Ibu Iya, Rista. saya selalu dilupakan. Habis Rista duduk di belakang jadi. Ya Rista pindah ke depan. Aduh, sudah saya pindah ke depan ini. Oke, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share tadi di grup WA. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Oke, LKPD di sini
Tujuannya adalah mengumpulkan data melalui pengamatan objek nyata atau gambar dari keanekaragaman gen, jenis, serta ekosistem. Kemudian mempresentasikan data yang diperoleh dari pengamatan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Sementara alat dan bahan yang dibutuhkan, garis, pulpen spidol, kertas manila, kertas lipat warna, lem atau double tip, serta gunting. Bahannya berupa bunga mawar atau bunga lainnya serta macam buah mangga. Buah mangga ya. Kemudian yang kedua kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan kacang kedelai. Kemudian yang ketiga gambar macam-macam ekosistem. Langkah kerja, kalian mengamati ciri bahan yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, mencatat, meliputi warna, bentuk, kemudian masukkan di dalam tabel. Kemudian kelompokkan ke dalam tabel mana yang masuk ke anekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Ini untuk warna bunganya ya. Ini untuk warna bunga. Ini bunga mawar. Kemudian ini ada bunga bougainville. Kemudian ini juga ada buah mangga. Kemudian ada kacang-kacangan. Ini juga ada macam-macam ekosistem. Oke. Dasar gambar kita, hasil pengamatan kalian masukkan ke dalam bentuk tabel. 10 menit untuk mengerjakan. Sini. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak, Bu. Ya, Ibu, jelas. Iya. Oh, tidak mengerti, ditanya ya, jangan dipendam ya. Nanti Ibu itu tidak kasih kesempatan kita untuk bertanya. Untuk tabel 1, dimengerti, dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kalau misalnya di situ didapati warna, ditulis warna. Kalau tidak didapati, dikasih tanda min saja. Ya, Bu. Oke. Kemudian ini tabel kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem. Atau begini saja, kelompok 1, kelompoknya Agnes, Pipit, dan Roland nanti menjawab nomor 1 ya. Ya, Bu. Kemudian kelompoknya Asisa, Nur, dan Wahyu menjawab nomor 2. Dan kelompoknya Adam, Yuli, Karista menjawab tabel nomor 3. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kemudian selain tadi pengamatan, jangan lupa ini ada 2 soal. Silakan juga didiskusikan dengan kelompoknya.
Ada yang sudah selesai? Bagaimana kelompoknya Agnes? Ada kesulitan? Ada, Bu. Kelompoknya Asisa? Ada kesulitan? Ya, Bu. Ya, Ibu. Kelompoknya Adam? Atau Rista? Ada kesulitan untuk memasukkan hasil pengamatan? Ya, Bu. Tidak. Oke. Jangan lupa ya, ini 2 pertanyaan tetap dikerjakan ya. Selain mengamati. Daripada penasaran. Oke, 5 menit lagi. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Untuk kelompoknya Agnes, nomor 1, didapati apa nama tumbuhannya? Mawar, Bu. Nomor 1, didapati apa tumbuhannya? Mawar. Bunga? Dan Bunga mawar. Mawar. Iya. Berdasarkan ciri-cirinya didapat warna apa saja? Ada warna merah, bunganya merah, kuning, merah muda, putih, dan warna lainnya lagi, Bu. Oke. Adakah bentuk daun? Tidak ada, Bu. tidak ada Ibu. Iya, jadi jelas di sini bahwa mawar, ya, namanya mawar, walaupun dia memiliki warna yang berbeda, tetapi dalam satu spesies dia dimasukkan dalam tingkat gen. Ya, oke. Nomor 2, adakah yang dapat nomor 2? Kelompoknya Agnes? Dapat Ibu. Ya, apa nama tumbuhannya? Buah mangga. Iya, buah mangga. Dia masuk di dalam tingkat gen. Warnanya, warna buahnya didapat? Hijau, kuning. Itu saja, Bu, yang saya lihat. Hijau dengan kuning. Iya. Bentuk daun ada? Tidak ada Ibu. Tidak ada, Bu. Ya. Jadi berdasarkan warna, ya, kita bisa dapat menentukan bahwa mangga masuk dalam tingkat gen. Ya, karena pengamatan luar saja ya yang kita amati berdasarkan warna saja. Oke. Untuk yang tabel kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Asisa, Nur, Wahyu, sudah dapat jawabannya?
Kelompok Sudah, 2. Bu. Ya, Yang nomor 1 mewakili siapa di sini ribut jadi Bu? Tanamannya itu kacang panjang, Ibu. Iya, kacang panjang. Tadi ada ya. Warnanya Kacang panjang, baru yang kedua itu kacang hijau. iya, warnanya memiliki warna yang bagaimana? Warnanya sama-sama hijau. Kalau kacang panjang itu panjang. Kalau kacang hijau itu bulat, Ibu. Iya. Biji-bijian. Di sini dimasukkan dalam tingkat jenis karena berdasarkan warna dan berdasarkan bentuk ya. Walaupun memiliki warna sama tetapi memiliki bentuk berbeda dan jenisnya sama, genusnya ya, keluarganya sama tapi spesiesnya yang berbeda. Oke, yang ketiga. Adam, Yuli, Rista, dapat? Sudah Bu. Iya. Oke, nomor 1. Gambar apa itu? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Coba sebutkan faktor biotik dan abiotik yang didapat. Ada capung, ada belalang, ada katak, ada burung pipit, ada kerbau. Iya, betul. Faktor biotik. Kemudian faktor abiotiknya apa? Ada tanah, Bu, ada suhu, ada air, ada cahaya matahari juga, Bu. Iya, betul sekali. Oke, yang nomor 2. Coba bergantian dengan kelompoknya untuk menjawab. Jangan Rista melulu. Nomor 2. Oke, Adam dengan Yuli ada? Sakit, Bu. Oh, Saya saja, Bu. Mereka lagi Ya, silakan. ke UKS, Bu. Ya. Oke, lanjut Rista. Ekosistem pantai, Bu. Iya, ekosistem pantai. Faktor biotiknya apa saja? Ada organisme autotrof, Bu. Produsen sebagai produsen, kemudian ada organisme heterotrof sebagai konsumen, kemudian ada dekomposer juga, Bu. Oke, bagus sekali. Kemudian faktor abiotiknya? Hampir sama dengan ekosistem sawah, Bu. Suhu, ada air, ada cahaya, ada pasir, ada batu karang, ada udara, dan ada tanah. Oke, ya begitu didapati hasil dari pengamatan ya. Oke, sekarang sudah dikerjakan ini soal nomor 1 dan nomor 2. Sudah, Bu. Oke, kelompok 2. Dijawab dulu nomor 1 ini, kelompok 2. Asisa, Bu, gantian. Ya, Bu. Ya, nomor 1. Asisa, bagaimana jawabannya? Nomor 1. Keanekaragaman tingkat jenis. Oke, kenapa demikian? Alasannya keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan perbedaan dan persamaan ciri fisiologi, anatomis, dan morfologi yang mudah untuk diamati oleh panca indera. Oke. Keanekaragaman tingkat jenis hanya menunjukkan perbedaan warna dan bentuk saja di dalam satu spesies. Oke, bagus sekali. Yang nomor 2, kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1. Agnes. Nomor 2. Agnes, bagaimana jawabannya? Untuk yang nomor 2.
Ada nama tumbuhannya itu kacang, yang kita temukan kacang panjang sama kacang hijau, Ibu. Bukan sayang. Kita masuk di ini pertanyaan. Waduh. Oh, Saja, pertanyaan. Bu. Fokus ya, ngantuk ya. Saya saja, Bu. Iya, Oh, silakan. Kelompok dapat, Ibu. Ernest. Ya. Silakan. Yang nomor 2. Karena gen merupakan faktor terkecil yang dapat mempengaruhi perubahan dan menimbulkan keanekaragaman. Perubahan gen mempengaruhi keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Oke, betul sekali. Oke, beri aplaus untuk seluruh kelompok yang sudah memberikan jawaban. Oke. Ini hasil dari LKPD sudah kita dapatkan jawabannya. Ya. Kemudian materi keanekaragaman Jaya Hayati. Ini untuk tingkat keanekaragaman hayati kita sudah tahu berdasarkan hasil kerja lembar kerja peserta didik di situ juga kalian sudah tahu mana saja yang masuk di tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman spesies, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Oke. Demikian untuk materi tingkat keanekaragaman gen, guru harapkan pada pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke. Kelihatannya kok pada ngantuk semua. Oke. Baik anak-anak, kita simpulkan dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Apa saja di antaranya? Yang pertama. Ayo. Kita simpulkan bersama-sama apa saja? Keanekaragaman itu ada keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dan ekosistem. Oke. Kemudian berdasarkan hasil LKPD didapati bahwa yang lebih mudah diamati yang mana? Keanekaragaman tingkat Yang spesies. Keanekaragaman spesies. Bisa sebutkan contohnya, Wahyu? Keanekaragaman spesies, Wahyu? Kacang panjang sama kacang hijau. Iya, kacang panjang sama kacang hijau, ya. Oke. Itu hasil dari pengamatan dan juga hasil dari diskusi kalian. Yaitu daur atau siklus litik dan daur atau siklus mesogenetik. Oke. Baiklah anak-anak, kita akan satu persatu. Ibu mohon nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Akan di-share lewat WA di grup ya. Nanti akan Ibu nilai untuk Ibu ambil nilainya masuk dalam pengetahuan dan keterampilan dari hasil diskusi. Oke. Kemudian jangan lupa minggu depan kita akan ketemu kembali untuk membahas materi tentang upaya keanekaragaman hayati di tingkat upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Demikian paparan materi hari ini. Selamat sore. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat sore Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.